Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Mekaila. Di video kali ini, Mama mau membuat adonan dasar pastry dan berbagai macam menu pastry. Seperti ini ada pisang lilit, nanti kita juga akan belajar tentang cheese roll. Enak pokoknya. Dari pastry-nya sendiri, kulitnya berlapis dan juga renyah sekali. Pokoknya kalian wajib nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Mekaila agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Langsung aja yuk ke cara pembuatan adonan pastry dasar. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada margarin 100 gram, kemudian ada air 500 ml, lalu ada coarse fat 500 gram, dan juga ada tepung terigu protein tinggi 1 kg, serta garam 1 sendok teh. Siapkan wadah bersih. Kemudian kita campur semua bahan menjadi satu. Ada tepung, ada margarin, garam, dan air, kecuali coarse fat ya. Setelah itu kita mixer adonan dengan kecepatan rendah selama 10 menit hingga adonan tercampur rata. Tidak perlu harus kalis ya. Setelah itu bagi adonan menjadi 2 sama rata. Lalu siapkan coarse fat. Kemudian gilas adonan hingga lebar. Setelah lebar, kita baru mengolesi adonan dengan coarse fat. Karena adonan kita bagi menjadi 2, maka coarse fat tadi kita juga akan bagi menjadi 2 ya. Kita oleskan coarse fat secara merata di atas adonan. Setelah itu lipat adonan hingga menutup seluruh coarse fat. Taburi dengan tepung dan mulai lipat gilas adonan hingga 4 kali lipatan dan 4 kali gilasan. Kalian harus perhatikan bagaimana cara menggilasnya dan melipatnya, karena ini penting sekali supaya layer-layer di adonan pastry nanti kita muncul. Nah, ini kita gilas memanjang, kemudian kita lipat menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Baru kita gilas lagi memanjang, lalu kita lipat lagi menjadi 3 bagian, begitu seterusnya. Dijamin nanti layer dari pastry kita bisa cantik dan berlapis. Nah, setelah 4 kali lipatan dan 4 kali gilasan, kita pipihkan adonan pastry membentuk kotak, lalu kita bungkus adonan pastry dengan menggunakan plastik wrap dan kita istirahatkan di dalam kulkas. Adonan pastry bisa kita simpan di dalam chiller, ketahanannya hingga 1 mingguan. Kalau kita simpan di dalam freezer bisa hingga 1 bulan. Yang pasti dengan plastik tertutup seperti ini. Kemudian lanjut ke adonan yang kedua tadi. Sama ya, gilas sampai tipis, kemudian kita oles dengan coarse fat, kemudian kita lipat menjadi 4 bagian, memanjang, kita gilas hingga 4 kali gilasan dan 4 kali lipatan.
Ini adonan yang sudah jadi, kita istirahatkan di dalam chiller. Adonan pastry siap digunakan. Kali ini saya akan membuat pisang lilit dengan pisang raja ya. Kupas pisang, lalu potong adonan pastry, kemudian gilas adonan kotak memanjang seperti ini. Kemudian beri isian dengan pisang raja yang sudah kita bagi menjadi dua. Kalau kalian mau pisang utuh boleh. Kemudian saya beli selai coklat dan juga kita taburi dengan meses. Untuk rasa yang lain silahkan, ada keju. Nah, setelah itu kita lipat satu kali dan kita beri motif. Lalu kita gulung dan kita kunci supaya adonan saat di oven tidak bocor. Kita lakukan lagi, menggilas adonan, kemudian memberi pisang raja, lalu kita beri selai coklat dan kita kasih meses coklat juga. Lalu kita kunci adonan pisangnya, kemudian kita beri pola dengan menggunakan pisau dan kita gulung mengunci. Nah, ini yang sudah jadi, sudah kita tata di dalam loyang. Panaskan oven di suhu 180 derajat. Sambil menunggu oven panas, kita bisa mengoles kuning telur dan kita akan menaburi meses di atasnya. Jika adonan rasa keju, kalian bisa menaburi dengan parutan keju. Kemudian kita oven dengan suhu 180 derajat selama 40 menit atau hingga matang. Setelah 40 menit kita angkat adonan dari oven dan kita dinginkan. Bisa kita lihat adonan pastry mengembang dengan sempurna, matangnya merata dan tidak gosong. Cantik sekali. Setelah dingin, kita baru bisa kemas menggunakan plastik OPP untuk isian snack box. Nah, seperti ini. Cantik kan? Bisa juga kita beri dengan stiker di atas plastik OPP. Selamat menikmati. Nah, ini yang udah jadi. Kita bisa lihat pastry mengembang dengan sempurna. Coba kita belah menjadi dua ya. Kita lihat dalamnya. Berlapis-lapis berongga. Kulitnya sungguh renyah, layernya berlapis, dan ketika digigit keras, enak banget. Kalian wajib coba. Hanya dengan 5 bahan sudah dapat pastry yang sangat renyah dan mengembang sempurna seperti ini. Kalian bisa lihat lapisannya. Nah, lanjut kita belajar cheese roll. Siapkan alas kerja. Masih menggunakan adonan pastry yang sama. Kita taburi alas kerja dengan menggunakan tepung supaya tidak lengket. Lalu gilas adonan pastry memanjang dan melebar hingga ketebalan kurang lebih setengah sentimeter.
Kemudian siapkan keju batang yang sudah kita potong-potong memanjang, lalu potong adonan pastry dengan menggunakan roll cutter, memanjang kurang lebih 2 cm ya jaraknya. Nah, setelah adonan pastry kita potong memanjang, kita ambil satu batang keju yang sudah kita potong-potong tadi, lalu kita balut dengan menggunakan adonan pastry, berputar, mengelilingi dan menutupi seluruh keju. Kita bentuk spiral seperti ini hasilnya, kita rapikan. Lalu kita tata di loyang. Sekali lagi perhatikan, kita pilin-pilin memutar mengelilingi keju batang dengan adonan pastry. Jika kejunya patah, tidak masalah, karena waktu di oven nanti akan dikunci oleh si adonan pastry. Lakukan hingga habis. Kalian juga bisa membuat isian coklat. Untuk isian coklat kalian bisa menggunakan coklat batang. Setelah semuanya selesai, oles dengan kuning telur. Lalu taburi dengan keju. Kemudian oven di suhu 180 selama 40 menit. Nah, setelah 40 menit, keluarkan dari oven, lalu kita dinginkan. Ini sudah matang dan hasilnya cantik sekali. Cheese rollnya benar-benar mengembang sempurna. Bau kejunya menggoda sekali pokoknya. Ini bisa untuk isian snack. Kita bungkus dengan plastik UPP. Nah, ini hasilnya. Kalau ini kita gunakan dus untuk pengemasannya. Thanks for watching. Selamat mencoba.